Halo kawan Bestari, kembali lagi di YouTube channel Lingkar Bestari. Di video kita kali ini, kita akan membahas 5 jenis pekerjaan di era digital 4.0. Saat ini, kita sedang menghadapi era baru, yakni revolusi industri gelombang yang keempat, di mana revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan keterlibatan teknologi di dalam berbagai macam aspek kehidupan yang menekankan pada digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan lain sebagainya. Oleh karena hal itu, terbentuklah beberapa jenis profesi baru untuk menjawab tantangan dari era digital 4.0 ini. Profesi berikut ini mungkin bisa menjadi pilihan bagi kawan Bestari untuk dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Tapi, sebelum kita lanjut, support kami agar terus memberikan informasi-informasi bermanfaat dengan klik subscribe dan share juga ke kawan Bestari lainnya ya, agar mereka juga tahu apa yang kamu dapatkan. 1. Data engineer, analis, dan scientist. Saat ini, profesi yang terkait dengan pengolahan informasi dari big data menjadi profesi yang populer dan paling banyak dicari. Bahkan, menurut Harvard Business Review, profesi data menjadi profesi yang paling seksi di abad ini. Pemerintah pun merencanakan penggunaan artificial intelligence yang berhubungan dengan big data. Terdapat 3 profesi yang terkait big data yang sedang digandrungi saat ini. Data engineer, data analis, dan data scientist merupakan pilihan profesi yang sedang naik daun saat ini. Banyak lulusan IT, matematika, dan statistika mengincar profesi tersebut. Data analis adalah orang yang bertanggung jawab untuk menganalisis data numerik dan menggunakannya untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Data engineer adalah orang yang menyiapkan infrastruktur big data untuk kemudian dianalisis oleh data scientist dan terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan menyiapkan data. Sedangkan data scientist adalah orang yang bertugas untuk mengolah dan memverifikasi integritas data, membangun dan mengoptimalkan data menggunakan teknik machine learning, meningkatkan prosedur pengumpulan data, dan membangun sistem analitik dan sebagainya. Perkiraan gaji yang akan diperoleh seorang data analis adalah rata-rata 9,7 juta per bulan, dan data engineer 5,5 juta per bulan, dan data scientist 12,8 juta per bulan. Wah, menarik ya! Ada nggak nih kawan Bestari yang berminat menjadi salah satu dari profesi big data? Dua, social media specialist merupakan salah satu bagian di dalam dunia digital marketing yang berfokus pada sosial media yang tidak hanya menentukan konten apa yang harus diposting, melainkan juga melakukan analisis data terkait efektivitas sebuah postingan. For your information, untuk menjadi seorang social media specialist tidak terpaku pada jurusan tertentu loh. Namun, jika kawan Bestari ingin menjadi social media specialist, kawan Bestari harus memiliki passion di dalam bidang digital, khususnya di dalam sosial media, dan mampu menganalisis ketertarikan pengguna sosial media terhadap sebuah postingan. Kisaran gaji yang akan didapatkan oleh seorang social media specialist adalah antara 4-9 juta per bulan loh. 3. Copywriter. Kawan Bestari sering kan mendengar istilah korban iklan? Coba, ada berapa banyak produk yang kawan Bestari beli karena akibat korban iklan? Kalau kawan Bestari tertarik membeli sebuah produk atau menggunakan sebuah jasa karena tulisan-tulisan atau dialog di dalam iklan yang cukup menggoda, berarti pada saat itu seorang copywriter telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena tugas dari seorang copywriter adalah membuat ide iklan, menulis headline, dan menulis naskah iklan.
Orang yang seperti apa sih yang bisa menjadi seorang copywriter? Pertama, orang yang bisa berpikir secara kreatif menentukan kata-kata unik tanpa mengurangi informasi yang ingin diberikan. Selain itu, seorang copywriter sangat memerlukan rasa ingin tahu yang tinggi. Karena seorang copywriter harus menggali lebih dalam sebuah produk yang akan dipasarkan. Sehingga muncullah ide iklan yang menarik. Seorang copywriter juga harus memiliki kemampuan menulis yang baik loh. Dan wawasan tata bahasa, tanda baca, dan kosakata yang luas ya kawan bestari. Dan yang terakhir, seorang copywriter juga perlu memiliki kemampuan riset, memahami user experience atau pengalaman pengguna, sehingga dapat menghasilkan konten yang dapat menyentuh hati pengguna. Kisaran gaji seorang copywriter antara 2 juta sampai 5 juta per bulan. Empat, UX Designer. Zaman sekarang, kehidupan manusia sudah dipermudah karena banyaknya aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kehidupan manusia. Tapi, kawan bestari tahu nggak sih, siapa orang yang ada di balik tampilan aplikasi yang kawan bestari punya? UX Designer adalah orang di balik menariknya aplikasi-aplikasi sehingga kawan bestari dapat dengan mudah mengoperasikan setiap apps di gadget kawan bestari. UX Designer adalah seorang yang merancang agar pengalaman pengguna pada saat menggunakan apps atau service atau produk menjadi lebih menyenangkan. Menurut survei, kebanyakan orang yang bekerja sebagai UX Designer merupakan lulusan psikologi loh. Kemudian diikuti jurusan Computer Science dan DKV. Kisaran gaji seorang UX Designer adalah 6 juta sampai 14 juta per bulan loh. Lima, Content Creator. Pasti kawan bestari sudah tahu apa itu Content Creator. Content Creator adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi pada media, khususnya pada media digital. Itu artinya seorang content creator menghasilkan materi yang bisa menghibur atau mengedukasi banyak orang, khususnya followers mereka. Konten yang dapat disajikan biasanya berupa blog, video, foto, podcast, dan lain-lain. Tidak ada batasan loh untuk kawan bestari yang ingin menjadi seorang content creator. Yang penting, kawan bestari bisa menuangkan ide kreatif kawan bestari ke dalam sebuah konten atau materi yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terus berapa sih gaji seorang content creator? Untuk besar gaji yang akan didapat seorang content creator biasanya tergantung kepada banyak hal, khususnya pada platform apa yang mereka gunakan untuk menuangkan karya mereka. Contohnya, seorang YouTuber bisa mendapatkan Rp7.000 per 1000 kali tayangan. Nah, kalau satu video ditonton oleh 1 juta views, YouTuber itu sudah mendapatkan 7 juta per videonya. Wah, menarik ya? Nah, gimana? Kawan bestari sudah ada gambaran belum profesi apa yang kawan bestari akan jalani? Itu dia 5 pekerjaan di era digital 4.0. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam bestari.